Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau niatan kita sesungguhnya sudah apa, tapi kita itu setiap saat kita akan belajar bahwa niatan kita dan konsentrasi kita dalam belajar ini bisa penuh sudah jadi lain setelah niatnya ya seperti yang biasa mengatakan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Untuk materinya ini kita awali dari bacaan Al-Fatihah, sambaca nanti yang akan mendengarkan, dan kesimpulan nanti ditulis miling-miling. Sebab ini kalau dicatat semua kangelan menulis, tulisannya lembut-lembut, yang penting diingatkan. Nanti ada beberapa hal yang dapat dicatat untuk kita awali dari bacaan Al-Fatihah. Setiap kali kita akan membaca Al-Quran, ini disunahkan membaca ta'awudz. Ta'awudz itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Mengapa kita berlindung dari godaan setan? Karena setan tidak suka kalau kita mempelajari ilmu-ilmu Allah, sebab setan ini hanya akan menggoda kita, menjerumuskan kita ke jalan yang tidak benar. Itu tujuan hidup setan memang seperti itu. Sudah sejak Nabi Adam alaihissalam, setan sudah bersumpah bahwa akan tetap menggoda cucu Adam supaya tidak beriman. Kalimat yang pertama dalam buku Al-Ibrij ini Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya Bismillah ya? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Biasanya lebih enak ngapalnya bahasa Indonesia ketimbang ngapalnya bahasa Jawa. Dan ini sejak kamu di SD sudah disuruh menghafalkan beberapa buku agama. Kalau di dalam buku ini artinya ditulis Jawa, digandulmu ning kalimat dari kata Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan luhure, sebetulnya yang mudah dipahami. Bismillahi kelawan nyebut asmanya Allah, tapi di sini tulisannya kelawan kaluhurane Allah. Ar-Rahman
yakini kang moho asih. Antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim ada yang menerjemahkan bahwa Ar-Rahman itu sing paling luas ing dalem dunya. Ar-Rahim sing paling asih ing dalem akhirat. Ada yang menerjemahkan seperti itu. Jadi setiap kita akan memulai sesuatu itu ya pekerjaan, ya perbuatan, ya ini harus diawali dengan menyebut asma Allah Bismillahirrahmanirrahim supaya kita mendapatkan perlindungan. Bismillah disebut juga basmalah. Dengan bacaan basmalah itu namanya bisa disebut basmalah yang bunyi kalimatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah, yaitu kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Atau marilah acara ini kita mulai dengan menyebut asma Allah. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apapun yang akan mengerjakan harus diawali dengan menyebut asma Allah supaya kita mendapatkan itu. Aku yuk Bismillah terus berdoa. Karena kan juga begitu. Akan belajar sekolah, akan berangkat, akan kemanapun. Jangan lupa ucapan Bismillah itu. Alhamdulillah utawi sekabehane puji. Ini kalau tulisannya nggak usah ditulis kalau ngomong. Nanti saya simpulkan. Kesimpulannya tulisan dari garisnya dari tulisannya aja. Kecukup dari awakmu waktu itu. Kalau berkali ini. Sudah masuk ini. Tinggal aja. Terus nanti yang satu dapat misalnya istilah-istilah yang bebas. Misalnya surat Al-Fatihah itu disebut apa? Nanti saya carikan kesimpulan. Kita baca ini pengertian ini. Sing manut aslinya. Jadi kalimat Alhamdulillah utawi sekabehane puji lillahi iku kagungane Allah. Rabbi kang pangirani alamin wong alam kabeh. Kalau dirangkaikan dalam bentuk arti yang lengkap, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji sekabehane puji iku kagungane Allah kang mengirani wong alam kabeh. Puji utawi sekabehane puji itu pangawon puji bahasa Indonesia itu segala puji dalam bahasa Indonesia pun segala puji bagi Allah. Terus sekalian alam yang alam bono ini simbolnya sifat gede, simbolnya sifat suci, sifat pintar, sifat kaya, sifat itu hanya Allah saja, manusia tidak ada apa-apa. Yang maha mengetahui itu hanya Allah saja. Jadi pujian itu tidak pantas diberikan kepada orang lain, tapi hanya Allah yang punya. Jadi alhamdulillah utawi sekabehane puji lillahi kagungane Allah Ta'ala. Rabbi kang mangirani al-alamina wong alam kabeh. Rabbi ini harus dalam membacanya harus ada tasdidnya.
alhamdulillahi rabbil rob warna alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Rob ini tasjid. Sebab lekme Robi artinya menciptakan manusia, yang menciptakan. Tapi kalau Robi ada tasjidnya, menciptakan dan mencukupi kebutuhan. Kamu ini diciptakan Allah. Robi menciptakan, kamu diciptakan oleh Allah seperti ini. Itu kalau kata Robi. Tapi kalau Robi diciptakan oleh Allah juga dicukupi kebutuhan. Bisa beda. Lalu contohnya, kalau membaca Fatihah adalah hati-hati di dalam kalimat itu Robi. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alnya jangan sampai tampak al. Al itu ya bersih. Haknya kak bening lain dengan kok. Kalau kok itu rotok norok titik. Tapi kalau hak itu bersih. Alhamdulillah. Ojo ngantek alhamdulillah. Al. Jadi bersih. Alhamdulillahi Rabbil. Nah, ini jadi bedanya. Bedanya Robi kalau Robi. Kalau Robi hanya menciptakan, kalau Robi menciptakan dan mencukupi kebutuhan. Nah, itu benar kalau bedanya Robi atau Robi. Yang satu babnya B, yang satu. Jadi Robi artinya menciptakan. Kalau Robi B-nya 2, menciptakan dan mencukupi kebutuhan. Terkadang dalam motor itu susulan alhamdulillah ya rabbil alamin. Tidak tanpa ada tasjidnya. Tapi walaupun dibaca secepat apapun, kalimat itu harus jelas. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Dari ayat yang pertama itu ada yang harus dibaca panjang 2 harokat, antara lain pada lillahi, kemudian alamin, nganya 2 rakaat, minya 2 harokat. Jadi dowone nek sing alwini sak ketukan bahwa kamu belajar menghilama lagi. Lillah ini 2 ketukan, 2 ketukan, min 2 ketukan, aina 1 ketukan. Dengan nama Allah itu yang Bismillah, yang pakai bahasa Indonesia, alhamdulillah segala bentuk pujian lillahi bagi Allah, Robbi Tuhan pencipta dan pemelihara. Kemudian al-alamin, semesta alam, seluruh ciptaan hidup atau mati. Ar-Rahmani kang moho welas. Ar-Rahmani kang moho welas. Kalau dalam bahasa Indonesianya Ar-Rahmani maha luas kasih sayangnya. Yang punya kasih sayang bagi Allah yang paling luas. Ar-Rahimi tur kang moho asik, welas asik. Kalimat ini kalau kita rasakan, sing moho welas, sing moho asik, mesakne dalam artian saya, wah kok melas ini. Tapi Allah punya maha moho welas. Welasi yang manusia itu melebihi yang lain. Ar-Rahimi kang moho asih, asih tresno sayang.
eh, demen cinta melebihi dari kemampuan manusia. Maliki yaumiddin, manya panjang membacanya 2 harokat. Maliki yaumiddin, kang nguwasani yaumiddin, yaumi ing dino ana ing dinane yaumiddin, ana ing dino kiamat. Maliki yaumiddin kang ngeratoni ana ing dino kiamat. Makanya di bahasa Jawa itu dipahami luwih angel timbang bahasa Indonesia. Maliki kang ngeratoni yaumen itu dino atin yaumiddin ana ing dinane kiamat. Kalau dalam bahasa Indonesia yang maliki yaumiddin, pemilik dan penguasa hari kiamat. Pemilik dan penguasa hari kiamat, yang menguasai, yang memiliki, yang menentukan itu Allah. Yang alhamdulillah itu dino kiamat itu. Nah, hari akhir, ada hari akhir, ada hari kiamat. Kalau dari istilah hari kiamat itu sesungguhnya manusia sudah mulai dibangkitkan. Hari akhir berakhirnya bumi, hancurnya bumi, hancur lebur. Disebut orang selingkas bila dia mati. Menurut tanda-tanda yang saya tulis kalau menurut menginti gempa, menginti bencana, menginti kerusuhan, dan alamat-alamat yang disampaikan oleh Bujang dari Ganda itu semua sudah terwujud. Yaitu semua yang menentukan adalah Allah, yang menguasai adalah Allah, yang memiliki penguasa adalah Allah. Hari kiamat manusia akan, setelah bumi ini nanti hancur, lebur rata dengan tanah, semua mati, yaitu lalu dibangunkan. Kalau malaikat Israfil sudah meniup sangkakala yang kedua kalinya, manusia itu akan hidupkan. Yaitu namanya hari kiamat mulai, yang itu kan koma berdiri, mulai bangkit. Kami kabeh saka kuburan diri. Jadi setelah hancur lebur rata dengan tanah karena sudah bumi tadi bertabrakan dengan planet dan lain rata, kemudian nanti di hari kiamat manusia akan dibangkitkan. Diurus pekerjaannya, dosanya, ganjarannya yang ditulis oleh malaikat roh dan akhir itu bisa ditundukkan di hari kiamat. Jadi ora enak-enak. Awak ini yang dunia ini ora enak-enak, bebas terus seperti orang-orang yang tidak beragama. Tidak seperti itu. Sebab untuk besok kita itu diminta pertanggungjawaban. Kemudian umpamane nolong, misalnya catatan itu, kemudian poso, kemudian sholat muhusuk, itu ada catatan yang sama sekali tidak kelihatan, soalnya kelihatan. Maliki yaumiddin, pemilik dan penguasa hari pembalasan atau hari kiamat. Iya karena dua, iya karena nasta'in. Iya ada tasjidnya. Ya enek tasjide. Dan waktu butuh cetro, iya karena dua, iya karena nasta'in.
Sebab kalau nanti diucapkan tidak pas, artinya juga berbeda. Iyaka ing Tuhan ing Tuhan nak butuh nambah ingsun ing Tuhan artinya kepada Allah. Iyaka datang panjenengan ya Allah nak butuh nyembah sapa ingsun awake dhewe. Aku ki nyembah nek nang panjenengan ya Allah. Wa iyyaka lan ing Tuhan lan datang panjenengan ya Allah. Nasta'inu nyuwun pitulungan sapa ingsun. Nyuwun nasta'inu nyuwun pitulungan sapa ingsun. Ingsun ki awake dhewe sing maca yo nasta'in dadi njaluk pitulungan kuwi mung khusus ning Gusti Allah. Aku nyembah yo ning Gusti Allah. Aku njaluk pitulungan yo ning Gusti Allah. Kalau sudah seperti itu, keluh kesah kita, kerepotan kita, kesusahan kita, kebingungan kita, itu kembalinya. Unimu masih menunggu iya karena butuh, wa iya karena stamu, Tuhan Tuhan membah, datang kebenaran ya Allah, Tuhan Tuhan Tuhan, itu dari Tuhan yang dari Gusti Allah. Sebab kalau kita minta pertolongan kepada selain Allah, hukumnya musyrik. Orang musyrik itu selamanya tidak bisa masuk surga. Sebab musyrik ini menyekutukan Allah. Jadi jawab iya karena itu ing Tuhan nyembah sapa ingsun wa iya kan lan ing Tuhan nasta'inu nyuwun pitulungan sapa ingsun. Aku nyembah yo Gusti Allah dan aku jaluk tulung yo ning Gusti Allah serta suwun. Kemudian ihdina ini permintaan juga. Ihdina siratal mustaqim. Mugi-mugi nuduhaken. Ihdina mugi-mugi nuduhaken panjenengan dengan Allah. Kawula ing dalan sirata ing dalan mustaqima kan kenceng. Ya Allah, ihdina sirata mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Mugi-mugi Allah nedahaken ing kula, mugi-mugi Allah nedahaken panjenengan ing kula. Inggih menika dhateng dalan ingkang kenceng. Sing dimaksud dalan iki ora kok dalan aspalan sing kok liwati numpak sepeda apa numpak mobil itu begitu maksudnya. Dalan sing kenceng itu dalan agama Islam. Secara umum jalan Islam itu tadi. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina, tunjukkanlah kami siratal, jalan menuju ridho dan surga. Jadi siratal itu jalan menuju surga, jalan yang menuju ridho dan surga. Al-mustaqimah yang lurus, tidak melenceng dari kebenaran dan hidayahmu. Kita selalu minta petunjuk dari Allah supaya diberi hidayah, supaya diberi taufik oleh Allah, sehingga akhirnya kita nanti akan selalu benar. Siratal itu jalan yang menuju surga itu tadi. Mustaqim itu yang lurus.
karena hidayah, karena petunjuk. Ya, hidayah dan taufik itu pembidan hidayah atau taufik. Sebenarnya lah, kan ada hidayah, ada taufik. Hidayah, taufik, wal hidayah. Kalau kan sering dulu, hidayah itu petunjuk dari Allah. Hanya petunjuk aja kalau hidayah. Tapi kalau taufik, kamu diberi petunjuk dan mampu untuk mengamalkan. Jadi sudah hidayah, sudah petunjuk kalau dari Allah. Tapi daerah diamal nih, itu namanya tidak mendapat taufik. Jadi kalau hidayah yang lengkapnya ya hidayah dan taufik. Sebab hidayah itu petunjuk, taufik ini mengamalkan hidayah tadi. Sebaliknya nanti oleh hidayah kok ya lu tapi ra iso ngamal. Kan duwe ilmu ra iso diamal. Ya, tapi kalau sudah mendapat hidayah dan taufik dari Allah, ya oleh ilmu umpamanya ilmu sholat. Terus iso ngamali sholat, ini berarti sudah mendapat hidayah dan taufik. Tapi lek aku bisa jadi yang ngerti sholat di rumah waktu. Menurut yang ngerti, tapi tidak belum ngamali. Aku jadi iso praktekkan yo hafal, doa kita yo hafal, yo mandi waktu. Tapi tidak mau mengamalkan sholat itu namanya belum diberi taufik. Lengkapnya yang mendapat hidayah dan taufik oleh petunjuk yaitu poso, ngerti poso ini hukumnya wajib yo ngerti. Waktune sangka waktune fajar nanti turun yo ngerti tapi aku ora poso. Hanya mendapatkan petunjuk tapi belum mau melaksanakan. Mengapa tidak mau melaksanakan? Karena setan selalu menggoda. Terus di surah 1 ya tunjukkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal yaitu jalan alladzina orang-orang yang an'amta yang telah engkau beri nikmat iman atau kau beri petunjuk yaitu iman alaihim pada mereka ghairi bukan al-maghdubi alaihim mereka yang dimurkai karena apanya? Karena kesombongannya waladdallin dan bukan pula jalan mereka yang tersesat karena kebodohannya seperti orang-orang yang beragama Nasrani. Kalau yang di buku ini di bahasa Jawanya sirotol dedalani dedalani aladina wong-wong akeh anta kang paring nikmat panjenengan nalihim ing atase panjenengan guairin sakliyane wong-wong al-maghdubi kang den gendoni alaihim sapa wong waladdallin lan ora wong-wong kang padha sasar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin bukan jalannya sakjane wong-wong kang den gendoni alaihim sapa yo wong mau waladdallin lan ora wong-wong kang padha sasar. Kan ulak ketika itu jadi kalau yang bahasa Indonesia juga mudah dipahami siratal ladzina an'amta 'alaihim yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat iman ngalaihim pada mereka ghairil maghdubi bukan jalannya mereka yang dimurkai
wal dolin, dan bukan pula jalan mereka yang tersesat. Surat ini, surat Al-Fatihah, terdiri dari 7 ayat. Apa muafir bisa tafsir siapa? Surat Al-Fatihah ini wajib dibaca pada waktu sholat setiap rakaatnya. Kalau setiap sholat tidak membaca Al-Fatihah itu tidak sah. Ada yang menafsirkan, ada yang tadi bacaan waktu sholat itu harus Fatihah itu tiap rakaat harus berbaca. Kalau tidak, sholatnya tidak sah. Kalau pun apa loh, tapi harus juga termasuk hukumnya. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Disebut juga apa? Sumpah kali surat Al-Fatihah dalam hitung ayat. Terus disebut juga Ummul Kitab. Marilah acara ini kita buka dengan Ummul Kitab. Sing diwaca Al-Fatihah. Ya. Marilah kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Marilah kita awali dengan membaca Ummul Kitab. Ummul Kitab ya Fatihah. Intinya mulai dari Bismillah sampai Al-Qur'an. Terus disebut juga surat yang dibaca berulang-ulang. Hitung ayat diwaca bolak-balik ning jero salat. As-Sabiunal Awwalin. Surat Al-Fatihah disebut juga As-Sabiunal Awwalin, artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Hitung ayat tapi lek dalam surat ping bisa lompatan rakaat kan diwaca ping 7. Diwaca ping 4. Sedina lan maca ping 17 lek surat 17 rakaat. Ada sebuah hadis yang di sini disebutkan oleh Abu Sa'id bin Mu'alla berkata, pada suatu hari aku sedang sholat di masjid. Selesai sholat, aku dipanggil Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, aku akan mengajarkanmu sebuah surat yang teragung di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid. Aku bertanya, surat apa itu wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda, ia adalah surat segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ia ada 7 ayat yang diulang-ulang dalam setiap rakaat, dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepada. Jadi Rasulullah menyebutnya itu tadi surat yang agung, As-Sabiunal Awwalin, kemudian surat Al-Fatihah, Ummul Kitab. Ini disampaikan langsung oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya Abu Sa'id bin Mu'alla. Kemudian di dalam hadis lain, surat yang paling utama di dalam Al-Quran
Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin adalah ummul Quran, ummul kitab, as-sab'ul matsani, Al-Quran, Al-Azim, As-Sholat, As-Shifa, dan Ar-Ruqyah. Surat Al-Fatihah disebut juga Ummul Quran. Ummul Kitab, Sab'ul Masani, Sab'ul Masani, PSA, Matsani, 7 ayat yang diulang-ulang oleh Sab'ul Masani. Al-Quranul Azim, disebut Al-Quranul Azim ya, tapi As-Sholat, Koma Asy-Syifa, Koma dan Ar-Ruqyah. As-Syifa itu berarti